Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sarah Safrina dengan NIM 2020210014. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu pengawasan. Sebelumnya, selain dari perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan, pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen. Pengawasan sangat perlu dan harus dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan agar perusahaan itu berjalan dengan baik dan benar. Lalu, fungsi dari pengawasan itu dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan yang sedang berjalan maupun belum berjalan. Contohnya itu di bidang pengawasan paling penting yaitu bidang keuangan. Karena di bidang keuangan itu kan sangat banyak dan mudah sekali terjadi kasus-kasus penyimpangan. Karena pada dasarnya manusia itu sulit untuk mengendalikan emosi dan perasaan untuk berbuat perbuatan yang kurang baik. Lalu karena itulah pengawasan itu harus sekali dilakukan. Nah, selanjutnya fungsi dan tugas OJK. Fungsi OJK itu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lalu, tugas OJK itu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga pinjaman, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perusahaan, dan penyelenggaraan program jaminan sosial pensiun. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apa peran dan tujuan otoritas jasa keuangan? Yang pertama di sini ada terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya adalah sistem keuangan. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Dan yang terakhir, kepentingan konsumen dan masyarakat. Poin ketiga ini saling berhubungan dengan poin yang pertama, di mana otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam rangka mencapai dua tujuan utama tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK menyelenggarakan perlindungan konsumen dengan cara antara lain memberikan informasi secara edukasi bagi konsumen dan masyarakat dalam bentuk pemberian dan penerimaan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya, serta layanan pengaduan. Wewenang otoritas jasa keuangan. Yang pertama, tugas pengaturan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai wewenang, yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, menetapkan peraturan undang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedua ada tugas pengawasan, di mana wewenang ini terdiri atas menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Majida Imtinan dengan NIM 009 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi arti penting dari OJK adalah otoritas jasa keuangan ini memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha. Bagi masyarakat, tentunya dengan adanya OJK ini akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman
bagi masyarakat dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK itu akan memudahkan mereka untuk mengelola semakin baik dan perusahaan yang dijalankan semakin sehat dan lancar, yang pada akhirnya itu akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Selama ini, sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan ini bergerak di bidang keuangan, yang dilakukan oleh dua lembaga yang ditunjuk sebagai pemerintah, yaitu yang pertama ada Lembaga Keuangan Bank Perbankan. Hal ini tuh dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi ini tuh mengandung arti bahwa semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk dalam hal memberi izin, menindaklanjuti atau membubarkan bank. Dan yang kedua, yaitu lembaga keuangan, bukan bank. Nah, ini tuh seperti pasar modal, peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kegiatan ini tuh diawasi oleh Kementerian Keuangan, yaitu Badan Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal, dan lembaga keuangan atau yang dikenal dengan BAPEPAM atau LK. Nah, tentunya ada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai dasar pembentukan otoritas jasa keuangan. Jadi, otoritas jasa keuangan ini adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, di mana ini sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawasan Pasar Modal, dan lembaga keuangan atau yang dikenal dengan BAPEPAM LK. Nah, pembentukan otoritas jasa keuangan ini didasarkan kepada 3 landasan, yaitu landasan yang pertama, yaitu landasan filosofi. Landasan filosofi ini dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, lalu juga menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, terdapat landasan yuridis. Jadi yang pertama ini terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dan yang kedua yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Dan yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Nah, terdapat globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial dalam menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Dan yang kedua yaitu adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan atau dikenal dengan konglomerasi yang menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Dan yang ketiga yaitu banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard. Ini menyebabkan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aziza Iriswani dengan NIM 2020-21006 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Seperti diuraikan sebelumnya bahwa Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Berikut adalah pengecualian Undang-Undang OJK. Yang pertama, 1. Jenis-jenis produk keuangan. Yang kedua, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial. Yang keempat, ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan. Sedangkan status kelembagaan otoritas jasa keuangan yang pertama merupakan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, yang kedua independen, yang ketiga berkedudukan di ibu kota negara, yang keempat berkantor di dalam dan di luar negeri. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina Anggraini dengan NIM 2020-21005 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat merupakan aspek penting bagi masyarakat yang notabene tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seseorang konsumen dapat memperoleh perlindungan yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, dan Pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabolak dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Sebagai konsumen, perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Adapun asas-asas yang disebut dianut dalam perlindungan konsumen pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang pertama adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Kevin Firdansah, NIM 2020210001. Di sini saya akan menjelaskan slide 11, yaitu slide 11 nilai strategi otoritas jasa keuangan. Nilai strategis otoritas jasa keuangan lembaga memiliki beberapa nilai strategi pada pelaksanaan wewenangnya, tanggung jawabnya, dan juga tugasnya. Nilai-nilai strategis yang penting pada lembaga OJK yaitu ada 5. Yang pertama, 1. Integritas. Integritas yaitu nilai yang dimaksud bertindak secara konsisten, adil, serta objektif sesuai dengan pada kode etik juga kebijakan sebuah organisasi dengan menjunjung tinggi nilai komitmen dan kejujuran. Lalu yang kedua ada profesionalisme. Sikap profesionalisme yang dimaksud merupakan bekerja sesuai penuh tanggung jawab berdasar dengan kompetensi yang tinggi sehingga bisa mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga yaitu ada sinergi. Kemungkinan sikap selanjutnya yaitu bersinergi, maksudnya bersinergi, sikap yang bersinergi. Maksudnya itu seperti berkolaborasi penuh dengan seluruh pemangku kepentingannya.
pada bagian internal maupun eksternal secara produktif dan juga harus juga berkualitas. Lalu ada inklusif. Inklusif berarti terbuka secara menerima keberagaman para pemangku kepentingan serta memperluas seluruh kesempatan dan akses kepada masyarakat terhadap industri keuangan. Yang terakhir ada visioner. Sikap visioner merupakan sebuah sifat untuk mempunyai wawasan yang luas dan dapat melihat ke depan, juga dapat berpikir di luar kebiasaan atau bisa disebut dengan out of the box thinking. Lalu slide 12. Slide 12 yaitu perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Perlindungan konsumen apa sih itu? Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Septiana Safitri dengan NIM 2019-210714. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta hubungan kelembagaan. Nah, saya akan menjelaskan tentang anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Nah, sebagai mana suatu lembaga untuk menjalankan aktivitasnya dibutuhkan sejumlah dana agar lembaga tersebut dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, tanpa dukungan dana maka sulit diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal. Demikian juga dengan OJK. Nah, kehadirannya memerlukan sejumlah dana yang besarnya sesuai dengan beban tugas yang telah diberikan. Nah, sumber dana atau anggaran OJK ini berasal dari APBN dan atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran OJK ini wajib lebih dahulu memperoleh persiapan dari DPR, dan sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas OJK wajib menyusul laporan yang terdiri atas laporan kegiatan secara berkala kepada Presiden dan DPR. Selain laporan kegiatan, OJK juga diwajibkan menyusun laporan kegiatan tahunan yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasanya disebut dengan BPK atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjukkan oleh BPK. Nah, selanjutnya juga ada hubungan kelembagaan. Nah, hubungan kelembagaan ini didasarkan atas kesadaran bahwa sektor jasa keuangan merupakan suatu sistem yang kompleks, tidak hanya karena adanya beberapa otoritas yang terkait, namun juga merupakan bagian dari suatu sistem keuangan. Maka dalam UU OJK diatur dasar hukum yang bagi protokol koordinasinya dan kerjasama baiknya lembaga di dalam negeri, misalnya BI dan lembaga penjamin simpanan atau biasanya disebut LPS. Nah, yang
di luar negeri yang didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raflalu Zafarezi, nomor induk mahasiswa 2019-210700. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai materi lanjutan dari OJK. Nah, di sini fokus materi saya adalah mengenai yang pertama adalah penyelidikan dan pemindahan, kemudian yang kedua adalah sektor kegiatan dari otoritas jasa keuangan. Baik, yang pertama adalah penyelidikan dan pemindahan. Nah, penyelidikan dan pemindahan ini ada 3 poin penting, yaitu perbuatan-perbuatan terhadap pelanggaran kerahasiaan informasi yang subjeknya adalah setiap orang atau korporasi. Kemudian juga perbuatan terhadap pelaksanaan kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen. Nah, dan yang ketiga ada perbuatan dalam hal diharuskan tidak mengabaikan perintah tertulis dari OJK. Nah, jadi OJK itu mempunyai kewenangan untuk mengatur dan juga mengawasi ya setiap sektor-sektor jasa keuangan yang menjadi kewenangan OJK. Nah, dalam hal tersebut itu termasuk juga dengan perlindungan konsumen, yang dimana mengenai penyelidikan dan pemindahan ini itu telah tertuang juga untuk melindungi konsumen pada pasal 28 huruf A Undang-Undang OJK yang menyatakan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK itu punya kewenangan penuh melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan juga masyarakat. Nah, salah satunya itu memberikan informasi ya, berbagi informasi dengan cara edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik dari sebuah sektor jasa keuangan, layanan juga dan produk yang ditawarkan. Nah, kita ambil contoh dari poin perbuatan mengabaikan perintah tertulis OJK ya. Nah, seharusnya kan tidak boleh diabaikan ya. Nah, kita sedikit mundur di tahun 2018, waktu itu ada di sektor pengawasan jasa keuangan oleh OJK, jasa keuangan perbankan ya, mohon maaf, yaitu pada Bank Bukopin ya. Waktu itu direktur utamanya mengabaikan surat atau perintah tertulis dari OJK mengenai Bank Bukopin yang ia pimpin. Bank Bukopin tersebut mengalami tekanan likuiditas. Nah, namun hal tersebut diabaikan oleh dirut tersebut, dan hal tersebut tidak dibenarkan ya, karena OJK tentunya membuat perintah itu tidak sembarangan ya. OJK membuat perintah itu tentunya untuk mencegah terjadinya ya. Jadi dengan adanya undang-undang dari OJK itu sudah sangat baik, dan tentu dapat membantu perekonomian di berbagai sektor ekonomi di Indonesia khususnya. Dan tentu saja undang-undang yang dibuat oleh OJK ini juga melindungi konsumen mengenai kesehatan bank dan status bank tersebut, salah satunya. Nah, kemudian slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan otoritas jasa keuangan. Nah, kegiatan otoritas jasa keuangan ini terbagi atas 3 sektor. Yang pertama adalah sektor perbankan, yang kedua yaitu sektor pasar modal, dan yang terakhir adalah sektor lembaga pembiayaan, pegadaian, asuransi, dan dana pensiun. Nah,
Yang pertama adalah sektor perbankan. Nah, di sektor perbankan ini fungsi penyelenggaraan dari sistem pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, yaitu OJK dalam kegiatan perbankan ini mereka turut mengawasi kegiatan usaha dari bank, antara lain seperti sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Dan tak lupa juga OJK juga memberikan izin mengenai pendirian bank, kemudian memberikan bimbingan untuk pengembangan dari bank ke depannya. Nah, kemudian di sektor pasar modal, nah sedikit kita kelompok kami sampaikan bahwa pasar modal itu ya pasar yang operasinya terorganisir, di mana ada aktivitas perdagangan surat-surat berharga. Contoh yang bisa kita lihat saat ini adalah seperti perdagangan saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan juga surat berharga yang lainnya, yang dimana hal tersebut diterbitkan langsung oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Nah, pelaku usaha dari pasar modal ini tentunya ada broker, ada seorang investor, dan juga pemilik saham tentunya. Nah, tugas dari otoritas jasa keuangan di sektor pasar modal ini masih sama, yaitu mengawasi dan mengatur tentunya. Nah, namun di sektor pasar modal ini OJK itu menggantikan fungsi dari Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, sebagai pengawas seluruh aktivitas perdagangan, aliran surat-surat berharga yang terjadi di pasar modal, dan juga keluar masuknya sebuah uang seperti cryptocurrency misalnya. Nah, yang terakhir adalah lembaga pembiayaan, asuransi, dan pegadaian, di mana beberapa lembaga ini atau perusahaan ini itu dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang sifatnya itu khusus. Jadi ada fungsinya tersendiri. Misalnya kayak asuransi itu untuk membiayai asuransi jiwa, misalnya asuransi kendaraan, itu salah satu contohnya. Nah, fungsi yang sedikit khusus ini itu berkaitan dengan dukungan dari program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, lembaga keuangan yang dimaksud itu juga meliputi itu tadi ya, asuransi, pegadaian, lembaga pembiayaan seperti Ekspor Indonesia, kemudian lembaga penjamin, terus ada dana pensiun, kemudian ada perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, kemudian ada PT Permodalan Nasional Madani, dan yang terakhir ada Dana Reksa. Nah, lembaga pembiayaan sendiri itu tentunya adalah badan usaha yang kegiatannya itu memberikan pembiayaan dengan cara menyediakan barang modal atau dana melalui sistem angsuran. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 9 tahun 2009. Nah, mengenai lembaga pembiayaan itu ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan, yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan leasing, pembiayaan konsumen, anjak piutang, serta kartu kredit. Yang kedua ada perusahaan modal ventura, yang dimana perusahaan modal ventura ini fokusnya pada penyertaan modal suatu perusahaan dalam kurun waktu sesuai kesepakatan tanpa biaya agunan.
Dan yang terakhir ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, di mana perusahaan ini dibentuk untuk menyediakan dana bagi proyek pembangunan infrastruktur. Aktivitas perusahaan ini meliputi direct lending. Nah, direct lending ini memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur. Kemudian ada refinancing project infrastruktur dan subordinate loans, di mana pinjaman ini adalah pinjaman yang subordinasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina Anggraini dengan NIM 2020-21005 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang beberapa tindakan yang dilakukan OJK. Beberapa tindakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang pertama, pada tanggal 22 Oktober 2013, OJK telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asijaya, perusahaan terkait dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, dan diwajibkan menurunkan papan nama serta menyelesaikan utang dan kewajiban. Yang kedua, pada tanggal 29 Agustus 2013, OJK telah mengumumkan telah membekukan 15 perusahaan modal Ventura karena dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Perusahaan terkait yang dilarang melakukan kegiatan usaha kecil kecuali untuk memenuhi nilai penyertaan saham. Dan yang ketiga, pada tanggal 10 Maret 2014, Otoritas Jasa Keuangan membekukan kegiatan usaha perusahaan modal Ventura atas nama PT Ventura Overseas Capital. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Septiana Safitri dengan NIM 2019-2107414. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang menjelaskan tentang kode etik Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kode etik Otoritas Jasa Keuangan ini disebut sebagai norma dan asas mengenai keputusan dalam kepatasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK. Nah, selanjutnya ada nilai dasar kode etik Otoritas Jasa Keuangan. Nah, nilai dasar kode etik Otoritas Jasa Keuangan ini dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK yang ada integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.